Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dimulai untuk kelompok arus listrik. Sudah siap? Bisa langsung dimulai aja. Oke, sudah hadir semua. Reza, Maya, siapa lagi? Danang. Hadir semua? Helmi? Vigo. Ananda Vigo saya kira cewek. Oke. Oh, Bu. Iya. Helmi. Siapa yang belum hadir? Woi, ketuanya mana? 6. Fadil. 7. 5, 6, 7. Siapa untuk hostnya? Reski. Oke, bisa dimulai. Bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami dari kelompok yang akan menjelaskan arus listrik. Sebelumnya perkenalkan saya Fadrito Amrullah, NIM 51908112259, dan ada 8 anggota, 1 belum tercatat. Untuk yang pertama Reza Rumah Sukun, terus Reski Noviana, ada Vigo, Wika Abdi Darmawan, Danang Adi Ardiansyah, dan Maya Nurlaili. Dan satu lagi, siapa itu yang bisa keluar? Ada yang satu yang belum tercatat, Bu. Siapa yang belum masuk? Saya, Bu. Helmi Noval. Oke. Lanjut. Kelompok kami mungkin akan menjelaskan untuk ada beberapa poin, ada 6 poin. Untuk yang pertama arus DC, terus yang kedua bentuk listrik, yang ketiga besaran listrik, tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, DC dan AC. Monggo untuk Maya Nurlaili. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nurlaili. Saya dari Teknik Sipil angkatan 19. Oke. Arus AC dapat disebut juga dengan arus bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan arus listrik. Namun besar dan arahnya itu selalu berubah pada setiap waktu. Arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang berbentuk sinus, sehingga banyak juga yang menyebutnya sebagai arus listrik AC, berbentuk gelombang sinus. Keunggulan arus AC. Arus listrik AC atau bolak-balik mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan jenis DC, yaitu diantaranya pertama, dapat menyalurkan listrik menuju tempat yang sangat jauh. Seperti halnya PLN yang dapat mendistribusikan arus listrik AC di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, biaya operasionalnya lebih kecil dibandingkan dengan arus listrik DC. Yang ketiga, voltasenya dapat ditingkatkan menggunakan trafo. Yang keempat, arus listrik AC itu mudah diproduksi hanya dengan satu generator saja. Yang terakhir, aliran listrik AC hemat karena tidak banyak terbuang seperti halnya jenis DC. Cara merubah arus AC menjadi DC. Bagi kita yang ingin merubah AC menjadi DC, maka dapat menggunakan
dioda penyearah atau biasa disebut dengan rectifier. Tanpa menggunakan rectifier, maka arus listrik yang keluar dari trafo harus diturunkan voltasenya hingga 1 volt dan bersifat tetap. Namun ada yang menyebutkan bahwa perubahan arus AC dan DC bukan didapatkan dari jumlah besar kecilnya voltase yang dihasilkan. Jadi alangkah baiknya agar menggunakan rectifier untuk dapat merubah arus listrik tersebut. Yang terus berikutnya adalah pemanfaatan arus AC. Contoh pemanfaatan arus bertipe AC berkaitan dengan listrik yang dihasilkan PLN. Karena pada dasarnya PLN memproduksi arus AC yang menjadi sumber daya perangkat elektronik saat ini. Perangkat elektronik yang menggunakan arus AC seperti mesin cuci, lampu, kompor listrik, pompa listrik, pendingin ruangan, dan sebagainya. Namun ada sebagian barang yang menggunakan arus listrik DC, tapi dengan mengkonsumsi arus AC di dalamnya. Untuk mengubah arus AC tersebut biasanya dibutuhkan sebuah adaptor, contohnya seperti laptop. Perangkat elektronik ini menggunakan arus listrik DC. Untuk menggunakannya, kita harus mengisi daya menggunakan charger laptop berupa adaptor arus DC. Dapat disebut juga arus listrik searah. Mulanya aliran arus DC dikatakan mengalir dari kutub positif ke negatif. Setelah banyak penelitian yang dilakukan para ahli, arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke positif. Aliran-aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju ke kutub negatif. Kebanyakan arus listrik DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Karena PLN hanya memproduksi arus listrik AC. Jadi peralatan elektronik yang menggunakan arus DC harus memakai adaptor untuk merubahnya. Keunggulan arus listrik DC. Arus listrik DC atau searah mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu arus listrik DC dapat disimpan lebih lama. Contohnya pada sebuah aki, arus listrik DC di dalamnya dapat digunakan kapan saja dan bertahan lama. Arus listrik DC mudah untuk dipindahkan. Contohnya seperti pada baterai. Arus DC dapat dikemas atau dipindahkan alirannya pada kemasan tersebut. Terus cara merubah arus DC menuju AC. Bagi kita yang merubah arus DC menjadi AC itu maka dapat menggunakan inverter skema gelombang sinus. Inverter dengan jenis tersebut mampu merubah arus listrik DC menjadi AC secara identik yang didistribusikan oleh PLN. Untuk dapat merubahnya, kita harus memerhatikan kapasitas inverter yang akan digunakan. Selain itu, kita juga harus mengetahui berapa watt perangkat elektronik yang menggunakan arus DC. Terus pemanfaatan arus DC. Arus listrik ini banyak digunakan pada perangkat elektronik untuk keperluan beban elektronika. Contohnya pemanfaatannya terlihat seperti komputer, laptop, televisi, lampu LED, dan sebagainya. Arus listrik DC dapat dikemas dalam bentuk aki atau dapat disebut elemen basah. Digunakan pada kendaraan bermotor atau mobil yang membutuhkan daya listrik besar namun tegangannya kecil. Yang terakhir, selain itu arus listrik DC juga disimpan ke dalam baterai yang dapat berfungsi untuk menghindari peralatan elektronik seperti jam. Selain itu, generator komersil pertama di dunia menggunakan arus listrik DC. Di situ ada contoh dan gambar dari arus listrik DC dan AC. Nah, di situ juga ada contoh soal dari arus AC. Di situ juga bisa dilihat. Nah, di situ juga ada keterangan-keterangannya dari satuan-satuan dari contoh soal arus AC dan DC. Sudah dilihat, di situ ada contoh soal dan penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari arus AC dan DC. Untuk sistem tenaga listrik, monggo kepada Mbak Reski.
Yang pertama, sistem tenaga listrik itu sendiri merupakan sebuah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke pengguna. Unsur sistem tenaga listrik itu sendiri, yang pertama, suatu unsur pembangkit tenaga listrik, tegangan yang dihasilkan oleh pusat tenaga listrik itu biasanya merupakan tegangan menengah atau TM. Yang kedua, suatu sistem transmisi lengkap dengan gardu induk karena jaraknya yang biasanya jauh, maka diperlukan pengguna tegangan tinggi atau TT atau tegangan ekstra tinggi atau TET. Yang ketiga, adanya saluran distribusi yang biasanya terdiri atas saluran distribusi primer dengan tegangan menengah atau TM dan saluran distribusi sekunder dengan tegangan rendah atau TR. Yang terakhir, adanya unsur pemakaian atau utilisasi yang terdiri atas instalasi pemakaian tenaga listrik. Instansi rumah tangga biasanya memakai tegangan rendah, sedangkan pemakaian besar itu seperti industri yang mempergunakan tegangan menengah ataupun tegangan tinggi. Unsur pembangkit listrik merupakan energi listrik dibangkitkan pada pembangkit tenaga listrik atau PTL yang dapat merupakan suatu pusat listrik tenaga uap atau PLTU, pusat tenaga listrik tenaga air atau PLTA, pusat listrik tenaga gas atau PLTG, pusat listrik tenaga diesel atau PLTD, ataupun pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pada sistem besar sering ditemukan beberapa jenis PTL. Perlu pula dikemukakan bahwa PLTD biasanya dipakai pada sistem yang lebih kecil. PTL biasanya membangkitkan energi listrik pada tegangan menengah atau TM, yaitu pada umumnya antara 6 dan 20 kV. Mas Danang Adi, saya persilahkan. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau banyaknya gelombang getaran listrik yang dihasilkan tiap detik. Frekuensi dilambangkan dengan notasi huruf F. Satuan frekuensi sendiri ialah getaran per second atau sering diberi istilah Hertz atau Hz. Periode adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran sempurna suatu gelombang listrik. Periode dilambangkan dengan notasi huruf T. Periode getaran dapat dihitung dari hubungan waktu yang tercatat dibagi dengan jumlah getaran apabila dituliskan. Fasa dari listrik arus bolak-balik artinya pergeseran periode waktu arus bolak-balik dari posisi baris nol. Hubungan antara frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik. Berarti semakin besar frekuensinya, periodenya akan semakin kecil. Secara matematis dapat dituliskan F sama dengan 1 per T menjadi T sama dengan 1 per F, di mana F adalah frekuensi dan T adalah periode. Jika kecepatan perputaran sudut dinyatakan dengan V, maka frekuensinya sama dengan kecepatan sudut dibagi dengan besarnya sudut satu putaran penuh. Atau dengan rumus F sama dengan W per 2Pi menjadi W sama dengan 2Pi F. Dengan pengertian W adalah kecepatan sudut dalam radial per detik. Contoh soal, sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 second dan membuat 6.000 getaran. Tentukanlah besar frekuensi dan periodenya.
Akui T sama dengan 60 second, N sama dengan 6.000 getaran. Ditanyakan F dan T. Jawab F sama dengan N per T sama dengan 6.000 per 60 sama F sama dengan 100 Hz. T sama dengan 1 per F menjadi 1 per 100. T sama dengan 0,001 second. Untuk selanjutnya yaitu besaran listrik kepada Mas Reza Rumah Sukun, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan apa itu besaran listrik. Besaran listrik juga itu tidak luput dari maksudnya listrik itu merupakan suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, di mana sebuah benda itu akan dikatakan memiliki energi listrik apabila suatu benda itu mempunyai perbedaan jumlah muatan. Sedangkan muatan yang dapat berpindah adalah muatan negatif dari sebuah benda. Berpindahnya muatan negatif ini disebabkan oleh bermacam gaya atau energi. Misal energi gerak, energi panas, dan lain sebagainya. Perpindahan muatan negatif inilah yang disebut dengan energi listrik. Berikut adalah besaran-besaran listrik. Yang pertama yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensial listriknya. Suatu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, ada juga rendah, tinggi, dan ekstra tinggi. Secara definisi, tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif tertarik dari tempat bertegangan rendah menuju tempat bertegangan tinggi atau yang lebih tinggi. Sehingga arus listrik konvensional di dalam suatu konduktor mengalir dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Kemudian yang kedua ada arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron dan mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik dengan tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan coulomb per detik atau ampere. Contoh arus listrik dalam kehidupan sehari-hari berkisar dari yang sangat lemah dalam satuan mikroampere seperti di dalam jaringan tubuh hingga arus yang sangat kuat 1 sampai 200 mikroampere seperti di dalam kiloampere seperti yang terjadi pada petir. Dalam kebanyakan sirkuit, arus searah dapat diasumsikan resistensinya terhadap arus listrik adalah konstan sehingga besar arus yang mengalir dalam sirkuit bergantung pada voltabase dan resistensi sesuai dengan hukum Ohm. Kemudian ada hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik mempunyai satuan Ohm yang dapat dirumuskan dengan R sama dengan Rho kali L per A. R adalah hambatan listrik dengan satuan Ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, A adalah luas penampang kawat pengantar, atau gaya listrik, G adalah besarannya. Kemudian ada gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik ini adalah besaran energi yang berubah menjadi energi bukan listrik atau sebaliknya. Jika satu satuan muatan melalui sumber itu, atau kerja yang dilakukan sumber arus persatuan muatan, dinyatakan dalam volt. Yang kelima itu ada muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dengan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Q adalah coulomb yang merupakan 6 kali 24 kali 1018
muatan dasar. Q adalah sifat dasar yang dimiliki oleh materi balik, itu berupa proton atau muatan positif, maupun elektron muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini bisa positif jika atomnya kekurangan elektron. Sementara atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Besaran muatan tergantung dari kelebihan atau kekurangan elektron ini. Oleh karena itu, muatan materi atau atom merupakan kelipatan dari satuan Ki dasar. Next. Yang keenam ada kapasitansi. Kapasitansi adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling umum dari piranti penyimpanan muatan adalah sebuah kapasitor dua lempeng atau plat atau keping. Jika muatan di lempeng adalah plus Q dan min Q, dan V adalah tegangan listrik antar lempeng. Maka rumus kapasitansinya adalah C sama dengan Q per V. C adalah kapasitansi yang diukur dalam farad, Q adalah muatan yang diukur dalam kolom, V adalah voltase yang diukur dalam volt. Yang ketujuh ada induktansi. Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktasi sendiri. Sifat ini disebut sebagai induktasi sendiri. Satuan induktansi. Back dong, Mas. Tadi belum selesai. Satuan induktansi dalam satuan internasional adalah Weber per ampere atau dikenal pula sebagai Henry. Induktansi muncul karena adanya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik, yang sudah dijelaskan oleh hukum Ampere. Induktor yang digunakan di dalam rangkaian tersebut, induktor umumnya berupa kumparan, kabel atau tembaga untuk memusatkan medan magnet dan memanfaatkan GGL yang dihasilkannya. Yang ke-8, flux magnet. Flux magnet adalah ukuran total medan magnetik yang menembus bidang. Secara matematis, flux magnetik didefinisikan sebagai perkalian skalar antara induksi magnetik atau B dengan luas bidang yang tegak lurus pada induksi magnetik tersebut. Besarannya F sama dengan B kali A cos Q. F sama dengan flux magnetik atau Weber, B induksi magnetik, A luas bidang yang ditembus garis gaya magnetik, Q sudut antara arah garis normal bidang A dan arah B. Next. Berikut adalah besaran listrik, notasi, dan satuan serta hubungan persamaan antar besaran. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Kemudian besaran listrik, satuan, dan alat ukurnya. Inilah daftar atau tabel besaran, satuan, serta rumus untuk pengukurannya. Pengukuran dari besaran listrik tersebut. Next. Ini adalah daftar besaran-besaran yang lain atau di luar besaran arus bolak-balik. Contoh soal ini diambil dari bagaimana mengukur hambatan. Yaitu sebuah kawat panjangnya 20 meter, jari-jari 10 mm, dan hambatan jenis 6,2 kali 10 pangkat min 8. Kemudian tentukan hambatan kawat tersebut. Pembahasan
dengan rumus sambatan R sama dengan Rho kali L per A. Sama dengan Rho kali L per Pi kali R pangkat 2. Sama dengan 6,28 kali 10 pangkat min 8 kali 20 per 3,14 kali 1 kali 10 pangkat min 2 pangkat min 2. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3 ohm. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Distribusi tenaga listrik yang akan dijelaskan oleh Ananda Virgo. Ya, di sini saya akan menjelaskan sistem distribusi tenaga listrik. Yang pertama, distribusi tegangan listrik adalah tahap akhir dari pengiriman tenaga listrik. Ini merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik. Gardu distribusi terhubung ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisinya dengan menggunakan trafo. Dalam sistem tenaga listrik memiliki beberapa rangkaian listrik yang terbagi menjadi 4, yaitu pertama pembangkit, yang kedua transmisi atau penyalur, yang ketiga distribusi, yang keempat adalah konsumen. Yang pertama adalah pembangkit, adalah proses di mana listrik dibangkitkan. Dalam pembangkitan listrik itu bisa menggunakan tenaga energi apapun. Contohnya yang pertama PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Yang kedua merupakan transmisi. Transmisi merupakan penyalur saluran energi listrik berupa yang pertama adalah saluran udara tenaga ekstra tinggi atau SUTET dan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Yang ketiga saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan saluran yang mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk ke kelompok beban, gardu, distribusi, dan konsumen. Terus distribusi itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu pertama distribusi primer. Distribusi primer yaitu jaringan distribusi yang berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah atau TM dengan nominal tegangan 20 kV yang biasa disebut dengan JTM atau jaringan tegangan menengah. Lalu disalurkan ke lokasi pelanggan listrik, kemudian diturunkan tegangannya di trafo pada gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan. Yang kedua yaitu distribusi sekunder, yaitu jaringan distribusi dari gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan dengan klasifikasi tegangan rendah yaitu 220 volt atau 380 volt antar fasa. Pelanggan yang memakai tegangan rendah ini adalah pelanggan yang paling banyak karena daya yang dipakai tidak terlalu banyak. Jaringan dari gardu distribusi dikenal dengan JTR atau jaringan tegangan rendah, lalu JTR dibagi-bagi untuk ke rumah-rumah pelanggan atau konsumen. Saluran yang masuk dari JTR ke rumah pelanggan disebut sambungan rumah atau FR. Pelanggan tegangan ini banyaknya menggunakan listrik 1 fasa, walau ada beberapa memakai listrik 3 fasa. Konstruksi jaringan distribusi primer terdiri dari 2 jenis, yaitu saluran udara atau overhead lines, tegangan menengah atau SUTM, yang kedua saluran kabel tanah atau argon lines, dengan tegangan menengah SKTM. Komponen-komponen pada SUTM yang pertama adalah tiang, bisa berupa baja, besi, maupun kayu. Namun kebanyakan yang sekarang dipakai adalah tiang baja karena kuat dan tahan lama. Sedangkan tiang besi ada namun jarang dipakai karena cepat berkarat, sedangkan tiang kayu saat ini tidak dipakai karena mudah lapuk dan tidak tahan lama. Yang kedua adalah konduktor. Ketiga adalah isolator, ada isolator tumpu dan isolator tarik atau aspan isolator.
Yang keempat adalah top wiring atau dalam saluran transmisi bernama GSW atau kawat tanah. Fungsinya adalah untuk penangkal petir atau menangkap petir untuk melindungi petir menyambar konduktor. Ya, Untuk sekian dari materi yang terakhir yaitu proteksi sistem tenaga listrik kepada Mas Wika, saya persilahkan. Nah, oke. Di sini aja dulu Mas, stop dulu. Sebelumnya balik Mas, balik. Nah, di sini aja, coba di sini. Di sini aja, yang tadi pengertian. Pengertian coba. Oke, sebelumnya perkenalkan saya teman-teman masih semangat ya mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Tidak ada yang meninggalkan atau tidur atau apapun itu. Secara umum, pengertian dari proteksi itu adalah pengaman atau yang sering disebut dengan proteksi sistem tenaga listrik. Tepatnya itu ada di GTR seperti dijelaskan oleh Mas Ananda tadi atau enggak Mbak Riki, yang sistem tenaga listrik ataupun distribusi itu ada di jaringan tegangan rendah, ada di jaringan tegangan menengah, ada di SUTT. Apa itu SUTT? Yaitu saluran udara tegangan tinggi, dan SUTET, SUTET yang biasa dipanggil di lapangannya, itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sebelumnya itu ada di konstruksi alat kelistrikan dan juga memiliki fungsi-fungsi sebagai pemutus jaringan listrik yang terkontaminasi adanya gangguan hingga tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Sebelumnya saya berharap teman-teman bisa berimajinasi ya, karena di sini balik belum masuk situ. Karena di sini saya tidak banyak materi, cuman berapa slide doang. Saya harap teman-teman bisa berimajinasi, bisa membayangkan gitu. Dari penyampaian saya hanya mengarahkan. Listrik itu dahulu ada dari pembangkit. Nah, nilai tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit itu tidak banyak, tidak besar. Tidak yang seperti teman-teman lihat di pinggir-pinggir jalan yang ada di tegangan menengah itu 20 kP. Nah, biasanya orang lapangan sering menyebut itu 20 kP. Mungkin ada teman-teman di sini yang dulu SMK jurusan listrik, pernah ke lapangan, lebih paham lah mungkin. Karena saya juga SMK listrik udah pernah ke lapangan. Itu dari pembangkit. Dari pembangkit itu nilainya cuma 6 sampai 24 kP. Dari pembangkit masuk ke trafo step up. Apa itu trafo step up dan di mana letaknya? Trafo step up adalah trafo yang membangkitkan atau menaikkan tegangan listrik dari pembangkit untuk menuju ke transmisi yang telah disampaikan oleh tadi Mas Ananda, transmisi itu apa, bla 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 dan sebagainya. Dan di mana sih letaknya itu? Nah, letaknya itu ada di gardu induk GI, biasanya orang lapangan sebutnya GI. Di situ banyak komponen, ada bus bar, ada proteksi lainnya, ada MCCB dan lain sebagainya. Mana fungsi dari MCCB di situ, atau mungkin ada arrestor, ada FCO juga. Apa itu FCO? Yaitu kepanjangannya fuse cut out, fungsinya itu untuk memutuskan. Nah, nanti lebih lanjutnya saya jelaskan di slide selanjutnya. Tapi ini disclaimer dulu, saya jelaskan dulu dan saya harap teman-teman bisa membayangkan di GI. Nah, di GI itu masuk ke trafo, dinaikkan tegangannya sebesar 70 sampai 500 kP. Loh, kok bisa ya di trafo itu menaikkan tegangan? Emang ada apa sih? Nah, di dalam trafo itu ada medan magnet, ada aliran listrik yang berputar atau yang mengalir di situ, sehingga ada salah satu komponen, saya lupa nama komponennya itu, yang komponen itu memang tujuannya untuk menaikkan atau menurunkan. Biasanya itu di trafo memang ada dua komponen, yaitu menaikkan dan menurunkan. Nah, di sini yang dipakai ada komponen menaikkan agar tegangan listrik yang dipakai nanti hingga sampai bisa dipakai oleh rumah-rumah, bisa dipakai di industri, di mall-mall, di lain sebagainya itu. Nah, setelah itu dari trafo step up masuk ke transmisi. Di transmisi itu ada namanya trafo lagi, ada juga saluran tegangan udara, saluran tegangan ekstra tinggi. Nah, di transmisi itu letaknya SUTT, SUTET. Nah, di SUTET itu nanti masuk lagi ke trafo,
Nah, di trafo yang kedua ini yaitu untuk menurunkan nilai tegangan dari 70 sampai dengan 500 kV menjadi 150 kV, 20 kV. Nah, menjadi dua cabang di situ. Menjadi dua cabang. Nah, setelah masuk ke trafo step up, dibagi lagi menjadi dua cabang, yaitu jaringan SUTT tadi, yaitu 150 kV, dan tegangan menengah. Tegangan menengah itu 20 kV. Di next selanjutnya, Mas. Nah, di sini saya jelaskan dulu apa itu SUTT dan SUTET. Saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi, SUTT atau SUTET, adalah jenis tegangan yang paling besar nilainya. Nilai apanya? Nilai tegangannya yang berkisar antara 30 sampai 150 kV itu untuk SUTT, sedangkan untuk SUTET itu ada di kisaran 70 sampai 500 kV atau 200 sampai 500 kV. Itu tergantung dari dari wilayahnya, dari pembangkit yang menghasilkannya itu. Pembangkit itu menghasilkan listrik dari mana sih? Dari sumber daya alam atau SDA yang ada di sana. Umpamanya nih kayak tadi dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, ada jaring PLTA yaitu air, udara, terus ada yang diesel dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti menghasilkan nilai yang akan diberikan di pembangkit untuk dinaikkan ke trafo step up, disalurkan ke GI di trafo step up, dinaikkan lagi ke transmisi, yaitu SUTT dan SUTET gitu. Adapun jenis proteksi yang ada di saluran ini adalah OCL, PMT, dan GFR. Nah, itu semuanya proteksi dalam tanah, karena memang ini tegangan-tegangan ekstra tinggi. Adapun ada saluran yang dalam tanah juga, ada yang di udara juga. Proteksi yang digunakan itu fungsinya itu sama, yaitu mungkin ada yang memutuskan, ada yang memang langsung mematikan tegangan ketika terkontaminasi dengan tanah atau ketika kena sambaran petir dan lain sebagainya. Nah, setelah itu masuk ke jaringan tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah ini adalah jaringan yang memiliki nilai tegangan sebesar 20 kV. Jadi nggak besar ya, cuman 20 kV. 20 kV itu berapa sih? 20.000 volt. Jadi kok teman-teman kesetrum lumayan lah, langsung meninggal gitu. Yang mana biasanya terdapat di pinggir-pinggir jalan. Sepanjang jalan, teman-teman tuh jalan-jalan besar, jalan-jalan raya itu banyak tuh terdapat tuh. Teman-teman juga bisa menyaksikan sendiri itu. Ada tiang, ada yang satu, ada yang dua, terus di tengah-tengahnya ada trafo gitu. Teman-teman pasti pernah ngeliat tuh. Nah, trafo yang ada di antara tiang satu dan tiang dua, trafo itulah untuk menurunkan gitu, untuk menurunkan tegangan dari tegangan yang 20 kV tadi menjadi 220 volt dan 380 volt. Yang mana 220 volt itu untuk satu fasa, sedangkan 380 volt itu untuk 3 fasa. Yang biasanya 380 volt itu ada di industri-industri atau di pabrik-pabrik yang sangat biasa saja gitu, bukan industri yang besar atau industri yang menengah gitu. Sedangkan untuk industri yang besar itu tadi saluran yang tadi 150 kV itu khusus gitu mereka, karena mungkin memang beban yang dibutuhkan besar atau mungkin kapasitasnya yang diperlukan besar. Untuk teman-teman ketahui aja, industri menengah itu seperti mall atau pabrik-pabrik yang di situ ada langsung tiang dan trafonya gitu, kayak hotel. Nah itu. Sedangkan yang industri besar itu memang tingkat SDM, terus tingkat kelistrikan dan penggunaan listriknya itu memang besar gitu. Contohnya banyak, teman-teman bisa searching, bisa googling. Apalagi teknologi sekarang kan memang udah canggih, teman-teman bisa tuh. Memang sangat mendukung lah. Jadi nggak ada info yang tidak bisa kita ketahui. Kok teman-teman masih mau mencari pasti dapat kok. Terus dari tegangan menengah tadi masuk ke trafo step up. Terus diturunkan di bawah trafo itu ada panel. Ada panel, teman-teman tuh bisa lihat tuh. Ada panel, tapi jangan dibuka. Nah, di situ ada arus listrik yang sangat besar. Ada panel.
Terus gimana sih sistem step up itu, step down itu? Sistem step down itu ada di trafo, bukan di panel yang bawahnya, ada di trafo. Jadi kan ada tiga line RST lah bahasa lapangannya. Ada kabel merah, kuning hijau atau kuning biru lah orang bilang, masuk ke trafo, terus keluar ke panel itu menjadi 4. Loh, kok bisa menjadi 4? Karena ada sistem delta atau sistem star bintang. Oh, bahasa lapangannya itu star bintang, yang mana dikonversi dari 3 kabel menjadi 4, yang mana satunya itu adalah netral, agar bisa dipakai untuk perumahan biasa atau dengan kapasitas yang 220 volt yang sangat rendah gitu. Masuk ke panel, terus dikeluarkan lagi dari panel. Di bawah trafo itu ada kabel besar-besar yang dipelintir-pelintir. Nah, itulah kabel jaringan tegangan rendah. Itu kabel JTR namanya. Kalau bahasa lapangan PLN gitu, JTR. Nah, dari JTR itu lurus terus, ngalir terus, nyambung terus ke tiang-tiang sampai memang kapasitas trafo itu atau kapasitas tegangan itu memang sudah habis gitu. Jadi nggak ada batas maksimal dan minimal, nggak ada batas jauh dekatnya gitu. Tapi selagi memang kapasitas trafo itu mendukung buat wilayah itu, ya tetap dipakai gitu. Tapi kalau udah nggak mendukung, bakalan ditambah lagi satu trafo lagi, satu tiang lagi gitu, di backup lah istilahnya. Nah, yang itu JTR. Untuk sambungan ke rumah, itu namanya SR, sambungan saluran rendah lah. Itu ada kabelnya cuma dipelintir 2 tuh, satunya pasah sama satunya netral. Satu pasah sama satu netral. Nanti PLN itu hanya bertanggung jawab sampai ke KWH. Jadi untuk instalasi listrik itu tukang atau memang orang yang kita percayai lah. Jadi jika ada kerusakan di dalam instalasi listrik rumah kita, itu bukan tanggung jawab PLN. PLN tanggung jawabnya cukup sampai KWH atau MCB di bawah KWH, cukup sampai situ. Yang mana itu dua-duanya milik negara, tidak bisa diperjualbelikan. Kalau kita perjualbelikan itu ada hukumnya, diatur, dan ada puil-puilnya gitu. Balik lagi ke ini, ke tegangan rendah, tegangan menengah. Itu sistem proteksinya itu ada arrestor, FCO, arrestor, relay, sama circuit breaker, yaitu MCCB. Selanjutnya, Mas. Ini untuk gambar dudukan FCO. Ini jaringan tegangan rendah. Oke, jaringan tegangan rendah. Tadi udah dijelaskan ya. Jaringan tegangan rendah ini apa, fungsi-fungsinya, komponen-komponen yang ada di jaringan tegangan rendah ini apa, nilai kapasitas nilai tegangannya itu berapa, sudah dijelaskan. Untuk ini adalah gambar FCO, dudukan FCO. Yang hitam berdiri itu batangnya, batang dari FCO, yang mana di dalam batang itu, coba lanjut dulu Mas, lanjut ke next slide. Next slide lagi. Oh, balik ke yang slide tadi Mas, yang ada gambar tadi. Oke, di dalam, loh, nah ini nih, ya. Ini yang ada garis putus-putus biru ini, teman-teman boleh zoom lah ya. Yang ada tiang listrik. Nah, itu ada FCO. Di batang FCO itu ada nilai fuse link, namanya fuse link lah, bahasa lapangannya fuse link. Itu ada nilai tegangannya atau nilai reaktansinya gitu. Nilai untuk dia mempertahankan konsleting listrik, atau mungkin gangguan, atau mungkin ketika pohon jatuh. Pokoknya segala gangguan itu ada nilainya di situ. Nah, untuk mencarinya itu ada di next slide yang tadi, tapi jangan dulu. Untuk gambar selanjutnya itu adalah arrestor, yang mana arrestor itu ada juga komponennya itu fuse link di hitam ini. Itu ada nilai juga reaktansinya. Terus untuk proteksi ini bahannya apa sih? Karena fungsinya itu pengaman ya. Jadi kan pengaman itu ada yang untuk memutuskan tegangan,
dan mematikan lah ya, secara dasarnya konsep harfiahnya gitu. Bahan yang digunakan untuk proteksi ini itu ada dari keramik sama karet. Karena dua bahan ini memang tidak mengalirkan listrik gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh nyoba sendiri ya di rumah, tapi nggak saya sarankan. Mungkin teman-teman boleh boleh mencobalah. Buka listrik, mungkin sambung tegangan listrik, kabel listrik dimasukin ke dalam stop kontak, terus ditambahin keramik di tengahnya. Coba pegang keramiknya pasti nggak ada tegangannya. Begitu juga karet, karena memang dia fungsinya itu nggak menyambungkan atau nggak meneruskan tegangan karena isolator, dia bersifat isolator. Ini di gambar 2.3 itu juga gambar FCO tadi dudukannya atau enggak arrestor yang terbaru. Selanjutnya Mas. Nah ini teori dasar untuk teman-teman mencari nilai fuse link. Nilai fuse link atau saklar utama atau nilai setiap jurusan yang ada di RST tadi. Akar 3 itu didapatkan dari banyaknya jurusan yang ada di tiang tersebut. Karena ada RST jadi di akar 3. Sedangkan untuk mencari MCB itu ditambahkan cos P. Sedangkan untuk tegangan rendah itu kan ada sistem proteksi MCB, sekring. Kalau dulu masih pakai sekring tuh yang bola-bola diputer-puter itu. Kalau MCB itu mencari nilainya itu mencari arus, tegangan atau dayanya itu I sama dengan P per IP per V. P sama V5. Nah, itu untuk mencari nilai arusnya. Untuk mencari nilai arus itu IP per V. Kalau untuk mencari dayanya itu P biasa sama dengan P5 kali I. Begitu juga sebaliknya untuk mencari tegangan itu I per V. Itu untuk MCB, sedangkan MCB itu ditambahkan cos P. Nilai cos P itu tergantung dari soal yang diberikan. Ada yang nilainya 0,8, ada yang lagging mendahulukan atau lagging yang tertinggal atau leading yang mendahulukan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat teman-teman. Saya terus. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan yang lain mengenai materi yang sudah disampaikan? Sepertinya sudah bagus, banyak ilmu tambahan ya. Ini kerja di PLN kah, Wika? Pernah PKL di PLN, Bu. Saya kan SMK. Oke, ya. Jadi memang sudah ilmu kelistrikan ya, berarti bisa benerin listrik juga. Oke. Yang lain, mumpung ada yang menguasai listrik, mungkin ada masalah listrik di rumahnya, bisa ditanyakan ini ke orang-orang elektro. Ada masalah listrik apa, bagaimana? Bisa tentang yang fuse link itu yang buat menstabilkan yang seperti shifting. Siapa ini yang bersuara? Jadi di rumah saya tuh ada tiang listrik, nah terus terdapat fuse linknya ketika misalnya di jalur listriknya kena layangan atau apa tuh kadang-kadang suka meledak terus copot sendiri gitu ketika kena layangan atau apa. Sebetulnya cara kerja fuse link ketika terjadi gangguan listrik tuh seperti itu atau gimana ya Mas? Suka meledak gitu emang karena over batasnya atau gimana sebetulnya Mas? Wah, pertanyaannya bagus ya Mas, saya apresiasi, bagus banget pertanyaannya. Jadi untuk kerja fuse link, fungsi utamanya memang kayak gitu. Dia memang terjadinya ledakan, terjadi suara yang besar, karena ada tekanan yang besar di antara 3 kabel ini tadi menuju trafo. Nah itu ada tegangan, karena kan layangannya pasti lengket di antara 3 itu ya. Nah 3 itu memberi tekanan yang sangat besar, sehingga salah satu atau mungkin ketiganya atau mungkin 2 di antara 3-nya itu memang kebuka dengan dengan suara yang besar. Di fuse link itu ada per. Nah, per itu fungsinya itu untuk menjebretkan batang dari fuse link itu, batangnya itu menjebretkan batangnya hingga dia
keluar. Nah, nanti PLN datang pakai stick ditarik, dibawa keturun, buka batangnya itu, dibuka penutupnya, diambil fuse yang udah putus tadi, ada fuse, ada kayak payung juga di atasnya. Nah, ada payung. Nah, nilai fuse-nya itu ada di payung itu. Nanti bisa PLN lihat, nanti biasanya anak PKL cari 60 ampere, 100 ampere, nanti tinggal lihat aja di payungnya itu gitu. Payungnya masukin lagi, diikat di bawahnya itu ada kayak baut. Nah, dililit-lilit, nanti dikencengin bautnya itu, bisa pakai kunci juga atau mungkin pakai tangan juga bisa. Nanti dipasang lagi. Memang fungsinya itu gitu. Kenapa ada suara yang besar atau ada ledakan atau mungkin bahkan ada bara api? Nah, itu karena besarnya tegangan yang diberikan dari RST ini karena adanya korsleting, adanya gangguan ke FCO tadi, fuse cut out, dan per ini fungsinya menjebretkan gitu, menjebretkan keluar. Mungkin bisa menjawab atau mungkin masih kurang? Oh iya, sudah jelas, mengerti Mas. Terima kasih. Baik. Oke, ada lagi yang lain yang mau tanya mengenai listrik? Karena untuk saya pahamnya mungkin masih hanya sekedar secara teori, tapi untuk pengalaman kelistrikannya belum ada. Mungkin lebih paham malah anak elektro untuk listrik. Ada lagi mungkin yang lain yang mau ditanyakan? Saya malah jadi penasaran. Saya malah timbul pertanyaan karena saya pernah menemukan ada listrik yang disambungkannya beda KW apa ya? Saya lupa berapa KW itu, tapi apakah itu apakah tahu untuk prosedur seperti apa? Kenapa dia bisa yang dilaporkan itu saya kurang tahu prosesnya seperti apa, tapi kabel itu dipasangkan untuk saya lupa itu ukuran kilowattnya berapa, tapi ada yang lebih rendah ya, berapa gitu. Ada yang paham itu? Misalnya yang dilaporkan ketika pembayaran ya, pembayaran ke listrik itu berapa kilowatt kan ada ya yang dapat subsidi berapa kilowatt saya nggak tahu itu, tapi kabel itu dipasangkan dengan kilowatt yang lebih kecil. Jadi yang terlaporkannya itu yang lebih kecil, padahal itu seharusnya lebih tinggi, tapi saya masih bingung itu proses penyalurannya. Itu pencurian. Saya juga pernah belajar pencurian itu, tapi tidak boleh dijelaskan karena nanti teman-teman bakal praktek PLN rugi. Iya, karena memang yang mengerjakan memang anak PLN sih juga. Makanya saya cuman masih belum paham ini bagaimana prosesnya, kenapa pencurian itu bisa tidak terdeteksi gitu. Yang dilaporkan itu yang lebih di sistem KWH-nya ada salah satu tombol apa tuh keyword buat ngehack sistem KWH itu. Yang mana seharusnya misalnya KWH-nya itu berapa ya? MCB-nya itu 6 ampere, 10 ampere, tapi yang terbaca cuma ampere gitu. Yang sebenarnya MCB terpasang di KWH itu 10 ampere, tapi yang terbaca cuma 6 ampere gitu. Nah, itu ada salah satu, ada tombol keyword-nya gitu, sehingga sistem PLN, sistem KWH-nya itu rusak, sehingga terjadi error, dan yang terbaca cuma titik rendah pemakaian oleh konsumen itu gitu. Oke. Iya. Itu ada diatur oleh PUIL 1998 sebelum direvisi pada tahun di PUIL 2009. Nah, di situ diatur semua dan sistem kelistrikannya juga udah mulai diperbaharui. Makanya sekarang semua KWH itu jadi pasca bayar, yang mana sebelumnya itu prabayar itu sangat rentan buat di ini gitu, buat dihack atau buat di otak-atik gitu. Karena kan di prabayar sekarang yang pakai keyword itu ya itu pasca bayar, yang di prabayar itu kan kalau kita buka baut penutup yang ada di pin-pinnya itu, pin untuk dari PLN, dari tiang tegangan rendah ke pin masuk ke rumah. Nah, itu bisa dibuka tanpa terdeteksi, sedangkan sekarang udah terdeteksi dan mesin KWH otomatis error gitu. Kok kita buka asal-asal atau kita klik
keypad yang tadi atau nomor yang tadi itu, maka sistem terdeteksi kita kena pasal berapa itu hingga dendanya itu 1 miliar atau 500 juta paling rendah. Mungkin teman-teman mau nyoba, monggo. Oke. Ya, makanya saya bingung kenapa itu bisa terjadi proses pencurian seperti itu dan tidak terdeteksi gitu dan masih belum paham untuk proses kerjanya. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mengenai kelistrikan? Ada yang nggak punya masalah listrik di rumah? Tidak ada? Cukup? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Izin bertanya, Mas. Apakah listrik dengan voltase yang besar bisa di-wireless-kan? Itu untuk penyalur daya dari rumah ke rumah dengan tanpa kabel. Ya, seperti pada zaman Tesla dulu menggunakan plasma coil itu. Ya, terima kasih, Mas. Oh, untuk plasma coil itu pernah juga saya baca di bukunya ya, di terbitannya terbaru. Itu kan sistemnya itu dia tanpa kabel, tapi kan rentan terhadap adanya kontrak apa ya, bukan kontrak, kerusakan lah, rentan terhadap adanya kerusakan. Sedangkan listrik itu mengalirkan di besi, tembaga, aluminium, terus ya pokoknya yang berhubungan lah dengan itu tadi, ketiga itu, maka dia mengalir. Kalau untuk sekarang itu sudah tidak berlaku. Mungkin kok Mas mau nyoba silahkan, bisa jadi penelitian juga mungkin buat tugas akhir. Mungkin kok berhasil, tapi kok sekarang itu biasanya udah nggak berlaku lagi. Karena apa? Karena sistem kayak gitu sama dengan pembajakan atau enggak pencurian arus listrik. Dulu saya PKL di Medan. Di Medan itu ada orang yang dari rumah ke rumah, tapi di rumah satunya itu nggak ada KWH gitu, nggak terdapat KWH, nggak ada MCB dari PLN lah. Jadi masuk tim P2TL, yaitu pemutus penghubung tenaga listrik, yang mana itu adanya denda di situ, di tim itulah, tim P2TL tadi. Nah, dia dari rumah saudaranya, anggap aja saudaranya rumah A, dia rumah B. Nah, itu pakai kawat aja gitu, pakai kabel SR aja gitu. Kok kabel SR bisa dibeli dimanapun, teman-teman pergi ke toko listrik minta kabel SR, oh langsung dikasih gitu, tinggal tanya aja ukuran berapa gitu, mau tembaga apa aluminium gitu. Itu sama dengan pembajakan sih Mas, nanti ya bakalan ketahuan gitu, kedeteksi ya, walaupun berhasil, walaupun mungkin bisa menghemat pembiayaan, menghemat uang, tapi ya bakalan terdeteksi ya. Intinya sekarang penjara lah, penjara, hukuman pidana dan perdatanya ada gitu, tertuang di UIL 2009 dan 2006. Oke, terima kasih, Mas. Ada lagi? Oke, itu secara praktek memang lebih baik terjun ke lapangan. Untuk yang terjun ke lapangan memang mungkin lebih paham ya, karena ketika di lapangan tahu ini errornya di mana dan apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan error. Cukup ya. Kalau untuk teori tadi ada beberapa ya saya cek, mungkin yang lain beberapa itu masih di slide itu saya temukan beberapa masih salah dalam penyebutan ya. Maksudnya tadi ada apa ya tadi, key itu bukan 10.018 apa ya tadi, key 6,4 atau 6,2 muatan elektron itu pangkat, tapi di situ ditulisnya kayaknya 1018 apa gitu tadi, slide keberapa saya lupa. Jadi itu pangkat, tapi enggak kedetek ya. T juga beda ya, T kecil dengan T besar. T kecil itu melambangkan waktu, T besar itu melambangkan periode. Tadi ada menuliskan T kecil sama dengan 1/F. T kecil itu periode juga masalah waktu juga, cuman lebih ke periode. Periode berarti maksudnya pembagian dari frekuensi, 1/frekuensi. Tapi untuk T kecil itu khusus untuk waktu, second untuk waktu berapa, waktu berjalan gitu. Jadi tetap beda T kecil dengan T besar. Jadi tadi ada beberapa penulisan yang salah.
W itu juga bacanya bukan W ya, itu omega. W itu beda, W hampir lebih ke mungkin tadi ada W ada bisa usaha, bisa gaya berat, tapi tadi omega beda. Apa tadi ya? Omega 2PF hubungannya juga dengan periode, dengan frekuensi. Jadi itu bacanya omega, jadi tetap beda. Untuk simbol-simbol jadi tetap dibedakan apa ini simbol untuk apa. Tadi ada yang saya di teks itu ada yang T itu bedanya T kecil dan T besar itu juga berbeda. W juga beda ya, bacanya tadi omega, memang bentuknya seperti W. Lalu tadi masalah apa ya? Tadi juga dua masalah A luas PR kuadrat. PR kuadrat tadi ada yang pangkat min 2 Pak ya? Di contoh soal apa gitu. Itu kan padahal sudah dituliskan di rumusnya bahwa itu kuadrat, bukan pangkat min 2, tapi di penyelesaiannya diselesaikan dalam pangkat min 2. Nah, itu jadi di slide tadi ada beberapa kesalahan gitu. Ki, seharusnya sepertinya mungkin theta yang dimaksud. Sudut, Ki itu lebih ke muatan elektron, kolom. Tapi tadi ada yang menyebutkan Ki adalah sudut apa gitu, saya lupa di cos Ki apa ya. Nah, itu yang dimaksud mungkin theta. Tetap untuk sudut bisa menggunakan theta atau alfa, tapi bukan Ki. Ki itu tetap muatan elektron. Tadi muatan elektron juga bukan 10.000 berapa ya, 1018 lah ya tadi disebutnya. Jadi 10 pangkat 18. Jadi itu beberapa kesalahan di slide yang sudah dibuat. Dan tadi bacanya lurus-lurusan aja. Gitu. Masih belum kedetek salahnya di mana. Nah, lalu mungkin sama ya, hampir sama dengan kemarin masalah pegas, tegangan dan regangan. Itu kan ini saya tambahkan ada susunan. Jadi untuk hambatan tadi juga ada beberapa rumus yang sudah dicantumkan. Jadi sudah bagus untuk lebih ke secara teori ya, lebih ke secara teori tadi itu apa. Tapi mungkin tadi kebanyakan masih membaca. Jadi tidak menjelaskan ini apa gitu. Bacanya juga ketika salah juga asal dibaca gitu. Nah, jadi tambahan seperti yang kemarin masalah susunan, jadi untuk rumusnya tadi sudah ya, masalah hambatan, rumusnya bagaimana, daya itu bagaimana, ada rho juga tadi, hambatan jenisnya bagaimana. Nah, tambahan jadi bagaimana untuk paralel dan seri tadi juga belum masuk ya, untuk penjelasan paralel dan serinya bagaimana. Nah, saya tambahkan saja mengenai susunan dari hambatan. Ini hampir sama juga dengan yang kemarin pegas. Jadi ketika hambatan, maka nanti seri dan paralel itu berbeda. Nah, ketika seri, jadi nanti hambatannya dijumlahkan. Kebalik ya, dengan yang kemarin masalah pegas. Kalau yang pegas kan kemarin seri 1 per ya. Tapi yang diminta adalah konstanta dari pegas. Nah, tapi untuk yang hambatan, jadi beda antara seri dan paralelnya juga beda. Jadi ketika seri, nanti ini hambatannya dijumlahkan. Jadi nanti rumusnya tetap sama seperti tadi, VIR biasanya. V sama dengan IR ya. Jadi saya mengenalnya VIR. Hukum Kirchhoff tadi juga sudah disebutkan ya, R sama dengan rho, L dibagi dengan A luas penampang. Luas penampang menggunakan lingkaran, jadi PR kuadrat tadi. Itu sudah V sama dengan I dikalikan R. Nah, masalahnya mungkin di hambatan. Kapan hambatannya itu paralel, kapan itu seri. Jadi beda ya. Nanti untuk seri, di sini bedanya adalah untuk hambatannya ini dijumlahkan. Jadi yang digunakan nanti itu adalah hambatan total. Jadi R1 ditambah R2 jika susunannya seri, arusnya itu sama. Sedangkan untuk tegangannya itu adalah dijumlahkan. Jadi untuk seri, hambatannya itu di sini dijumlahkan. Arusnya sama, sedangkan untuk tegangannya itu dijumlahkan.
Sedangkan kalau paralel itu untuk hambatannya berarti di sini 1 per R1, 1 per R2 beda. Jadi kebalikan dengan tegangan yang kemarin ya. Kalau tegangan untuk konstanta dari tiap pegas, maka ketika seri itu 1 per. Tapi ketika paralel baru dijumlahkan. Nanti yang beda kan seperti yang kemarin itu gayanya bagaimana dan sebagainya. Yang di sini untuk arus yang beda adalah ada arus dan tegangannya. Jadi di sini arusnya dijumlahkan, untuk tegangannya itu sama untuk paralel. Nah, sedangkan rumusnya tetap ya, tadi ada R sama dengan rho LA, V sama dengan I dikalikan R. Jadi ketika nanti R-nya disusun, ada gabungan, ada seri, ada paralel, maka nanti kalian harus mencari hambatan totalnya dulu. Hambatan totalnya berapa? Jika memang ada gabungan seri dan paralel, apakah harus di seri duluan, apakah harus di paralel duluan? Yang membedakan hanya di rumusnya ini. Untuk nilai I-nya berarti nanti dijumlahkan, untuk yang paralel, untuk yang tegangan ini sama. Jadi arus dia berbanding terbalik dengan hambatan. Nah untuk yang ini tegangan dia sebanding dengan R-nya. Perbandingannya sama. Ini tambahan saja jika memang nanti disusun paralel atau seri. Sedangkan untuk hukum Kirchhoff ini mungkin orang elektro lebih tahu ya, mungkin ada apa ya kemarin dulu saya pernah jelaskan bentrok dengan ada 2 metode mesh atau apa ya, aturan mesh. Tapi untuk karena saya tidak terlalu mendalam di listrik, jadi saya masih menggunakan hukum Kirchhoff biasa, di mana sigma E ditambah dengan sigma IR nilainya adalah 0. Jadi jumlah aljabar dari perubahan tegangan mengelilingi satu rangkaian loop itu nilainya adalah 0. Di mana nanti sigma masuk sama dengan sigma I masuk sigma keluar. Nah, jadi ini mungkin orang elektro lebih tahu ya, ketika nanti ada sebuah rangkaian, nanti ketika ada tegangan, ini mana yang lebih kecil, yang maksudnya ketika yang ininya lebih kecil, ini berarti masuknya negatif. Tapi untuk yang jika dia loopnya memutar ke kanan berarti ini kenanya ke yang panjang duluan, berarti ini positif. Nanti kenanya yang ini berarti nanti masuknya negatif. Nah, ini untuk mencari nilai dari I, hukum Kirchhoff, masuk hukum Kirchhoff. Loop 1 seperti ini misal masuk ke sini dari ada I, loop 1 min 12, berarti masuk ke sini tegangannya min 12, lalu masuk ke I1 masuk ke I3 dikalikan dengan hambatan yang ada di tengah ini masuk ke loop satunya masuk ke I1 dikalikan dengan hambatan yang ada 4. R1-nya 4. Lalu nanti masuk ke loop 2. Nah, setelah itu baru nanti masuk ke daya. Daya adalah I kuadrat R. Ini secara teorinya. Untuk hukum Kirchhoff. Mungkin nanti lebih ke susunan saja. Maksudnya bagaimana ketika hambatannya disusun. Susunan ini belum masuk ya. Misal seperti ini. Untuk yang ini kan masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff berarti rangkainya lebih kompleks ya. Nanti ada beberapa aturan juga yang bisa digunakan. Nah, mungkin seperti ini tambahan susunan. Untuk yang di atas seperti ini berarti di atas itu di seri. Di atas ini di seri. 20, 20, 20 ini di seri. Setelah di seri, yang di bawah ini juga di seri. 15 ohm dan 15 ohm di seri. Setelah itu baru di paralel. Setelah itu baru nanti masuk ke nilai dari hambatan yang ada. Mungkin lebih ke rangkaian sederhananya saja. Untuk elektro mungkin ini sudah makanan sehari-hari. Saya udah paham ya karena sering ketemu. Untuk sipil mungkin jarang ya, tapi tetap butuh. Nah, ini seperti ini di seri. Ini di seri, berarti nanti akan ada seri pertama, ini nanti akan ada seri pertama, yang ini ada seri kedua. Ini untuk rangkaian sederhana, tidak perlu masuk ke Kirchhoff. Nah, setelah itu baru ini nanti di paralel. Nah, ini akan di paralel. Jadi, nah, ketika yang ditanyakan di sini I,
I-total ya. Ini yang saya masukkan masih I-total. Total, jadi tadi VI dikalikan RI berarti adalah V dibagikan dengan R. V-nya berapa? V-nya 6. V-nya 6. R-nya berapa? Berarti nanti ini menggunakan rumus yang tadi ya. Berarti nanti ini RS1 berarti 20, 40, 60, 60 ohm. Yang ini berarti 30 ohm. Paralel berarti ada 1 per RP. RP berarti ada 1 per 60 ditambah 1 per 30. Berarti di sini dijadikan 60, berarti 1 ditambah 2, 3 per 60. Berarti RP-nya adalah 60 dibagi 3. Berarti 20 ohm, berarti 6 dibagi 20. Berarti sekitar 0,3 ya, 0,3 ampere. Nah, jadi di sini rangkaiannya kalian harus tahu dulu, apakah itu di seri dulu, apakah di paralel dulu. Yang ini bagaimana? Oh, ini berarti ini di paralel dulu. Setelah di paralel baru di seri. Setelah di seri baru di paralel dengan yang R5. Ini hanya untuk tambahan mengenai susunan hambatannya saja. Sampai sini ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyakan? Jadi besok kuis sampai sini ya. Kuis nanti saya anggap sebagai nilai UTS. Jadi tetap harus ikut semua besok. Ada yang mau ditanyakan? Materinya semuanya nanti open book dari pertama. Itu nanti via e-learning atau bagaimana, Bu? Iya, via e-learning. Nanti soalnya saya upload di e-learning, terus nanti jawaban juga di-upload di e-learning. Jadi waktunya masih sama setengah 8, jam 10 nanti dikumpulkan di e-learning. Soal nanti saya upload di e-learning. Soalnya di-share waktu jam perkuliahan dimulai, Bu. Iya. Kalau Jadi sebelum itu gimana, Bu? Jadi kan 7.30 sampai 10 tinggal pengumpulan. Tetap jam 7.30 sampai jam 10. 2,5 jam, jadi seperti UTS biasa. Cuman waktunya kan biasanya cuma 100 menit. Ini saya buat tetap 150 menit. Jadi tetap sesuai jam kuliah saja. Jam 7.30 sampai jam 10. Itu sudah lama. Jadi saya anggap nilai UTS. Untuk materinya dipelajari aja semua open book. Dilihat besok untuk materi yang keluar yang mana. Dan untuk presentasi baru nanti dimulai lagi hari Rabu ya, langsung masuk ke yang magnetisme. Jadi nanti 5 kali, besok kan sudah pertemuan ke-8, tambah 5 nanti pertemuan 13, di akhir nanti kuis pas pertemuan ke-14. Jadi presentasi 5 kali lagi. Terus nanti di akhir kuis, jadi lepas dari besok masuk ke kuis, saya anggap nilai UTS, nanti materi untuk yang pertemuan ke-14 kuis berikutnya, untuk nilai UAS pun nanti masuknya materi setelah UTS, setelah besok. Jadi dari magnetik. Cukup, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya? Yang lain? Sudah ada. Oke, nanti ini saya upload untuk bisa dipelajari lagi. Mungkin ini masuk ke rangkaian sederhananya saja, masalah susunan hambatan, R bagaimana, daya bagaimana, seperti tadi. Cukup ya. Jangan lupa nanti presentasinya diupload di e-learning, perwakilan saja. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup sekian untuk pertemuan ke-7. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat malam, selamat mempersiapkan untuk besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Selamat malam, Bu. sama-sama. Malam. Malam, Ibu. Malam.